Terima kasih Bapa di sorga, pujian ini yang menjadi kerinduan setiap kami, supaya kami senantiasa hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, karena kami tahu tujuan hidup kami ada untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan terus menolong kami, melalui Roh-Mu yang kudus, menuntun kami, membimbing kami lewat firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Engkau. Itu sebabnya kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Tuhan sendiri bicara buat masing-masing kami. Tuhan urapi kami, berikan kami hikmat, terlebih kuasa untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sangat senang kembali berjumpa pagi hari ini. Kita bisa sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama mendengarkan firman. Dan saya terlalu percaya 2-3 orang berkumpul, berdoa, ya kan? Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi saya sangat percaya Allah ada di tengah kita. Allah hadir di ruang-ruang Bapak Ibu sekalian. Dan dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha hadir, dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Nah, hari ini saya bicara tentang bergaul dengan Tuhan, karena saya pikir kesempatan corona ini, kalau kita mau positif sebetulnya ini kesempatan yang sangat baik buat kita untuk mencari Tuhan. Amin. Kita punya banyak waktu, ya kan? Kita banyak bisa mencari Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya dari Kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat 23 sampai 24 ya. Kitab Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24 judulnya bergaul dengan Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, ayat yang ke-24 kembali saya bacakan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara, di sini dikatakan Henok bergaul dengan Allah. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, manusia di zaman modern sekarang ini seringkali kita sibuk. Ya, supaya kita bisa diterima, supaya kita bisa bergaul dengan orang-orang hebat. Ya, betul ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita ketemu pengusaha misalnya, kita ingin bergaul dengan pengusaha. Ya kan? Kalau kita ketemu pejabat, kita ingin bergaul dengan pejabat. Ya. Bahkan yang saya perhatikan Bapak Ibu, ada orang yang sampai merusak dirinya. Ya. Ada orang yang sampai menghalalkan segala cara supaya dia bisa diterima, supaya dia bisa bergaul dengan orang lain. Nah, ini buat saya sebuah hal yang sangat mustahil ya. Ya, artinya apa? Alkitab sudah bilang kok bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya paham, saya mengerti. Kalau kita bergaul dengan namanya manusia, kita bisa dapat sesuatu. Setuju ya? Kalau kita kata ilmu hubungan ya, komunikasi, katanya kalau kita jago membangun hubungan, kalau saudara pernah baca bukunya Dale Carnegie, mungkin kalau saudara seorang marketing, pasti pernah baca buku itu. Lalu dia bilang begini, bahwa uang yang kita dapat 85% dari hubungan. Ya. Jadi ada orang yang jago bergaul, lebih kaya dari orang yang pintar. Kenapa? Karena dia jago bergaul. Tetapi saya mau tekankan adalah bagaimanapun manusia memberkati kita, itu terbatas. Ada orang yang hari ini baik buat kita, tapi besok memusuhi kita. Ada orang yang hari ini mengasihi kita, tapi besok membenci kita, besok memfitnah kita. Nah, tetapi buat saya, hal yang paling luar biasa, kalau kita bisa bergaul dengan Tuhan. Kalau kita jujur Bapak Ibu, ya, kita bertanya dalam hati, siapa sih kita ini? Kok sampai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kudus, mau membuka tangannya bergaul dengan saudara dan saya. Coba kita pikir.
Sebagian dari kita ingat masa lalu kita, masa lalu yang buruk. Masa lalu kita, masa lalu yang najis. Tapi Tuhan mengasihi kita dan Dia mau bergaul dengan kita. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau perhatikan ayat ini dengan baik, maka orang yang bergaul dengan Tuhan ternyata terlalu banyak berkatnya. Saudara lihat, Henok bergaul dengan Tuhan, Alkitab bilang, maka umurnya 365 tahun. Artinya apa? Umurnya panjang. Ya, lalu yang kedua apa? Dalam kalimat terakhir dikatakan, maka Henok tidak ada lagi sebab dia diangkat oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Dan saya percaya pengangkatan Henok memang pengangkatan tubuhnya, ya, pengangkatan tubuhnya yang gambaran pengangkatan di akhir zaman. Tapi saya percaya Tuhan juga berkuasa mengangkat kita baik secara karir. Tuhan juga percaya mengangkat kita baik secara kesehatan. Tuhan juga berkuasa mengangkat kita dalam keuangan kalau Tuhan mau. Setuju nggak? Bukankah Yesus kita, Alkitab bilang, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Artinya apa? Kalau Yesus dulu mengerjakan mukjizat, kalau Yesus dulu buat menyembuhkan penyakit, kalau Yesus dulu mengubah air menjadi anggur, nah saya percaya hari-hari ini Tuhan bisa menyatakan itu dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya saya terlalu percaya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, maka dia akan melihat kuasa Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, maka dia akan melihat urapan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, maka dia akan lihat pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Karena itu di pendahuluan ini saya tekankan, ayo kita cari Tuhan, melebihi mencari apapun. Ayo kita bergaul dengan Tuhan, melebihi bergaul dengan siapapun. Jangan sampai kita habiskan waktu kita, ya kan, untuk menghabiskan menikmati hobi-hobi kita. Di tempat saya ada orang yang main bulu tangkis sampai jam 12 malam. Wow, saya pikir ini harusnya istirahat, tapi dia main bulu tangkis karena udah kecanduan. Iya kan? Anak-anak di daerah saya kadang-kadang sampai malam masih bermain. Ya kan? Nah, tetapi kita mau belajar dari Henok. Kalau kita bergaul dengan Allah, maka saya percaya kita diangkat oleh Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Allah, maka kita sehat, maka kita berseri, maka umur kita panjang. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pertanyaan sederhana. Bagaimana supaya kita bergaul dengan Tuhan, sehingga kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami urapan, mengalami lawatan Tuhan? Saya perhatikan ada beberapa. Yang pertama adalah kita harus senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14, ya, Mazmur 25 ayat 14 dikatakan begini. Tuhan bergaul karib, dengan orang yang takut akan Dia. Oh, luar biasa itu. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bergaul karib loh, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kalau saudara yang sudah orang tua, ya, yang sudah orang tua, kita tahu kisahnya bagaimana bergaul karib dengan anak-anak kita. Betul nggak, Bapak Ibu? Waktu kita pulang dari kantor, kita capek. Gitu anak kita gendong, apalagi waktu dia masih imut-imut. Aduh, masih imut-imut. Langsung lega. Capeknya langsung hilang. Tapi ini sudah bayangkan, Bapak kita yang luar biasa mau bergaul karib dengan kita. Tetapi Alkitab bilang, buat orang yang takut akan Tuhan. Dan luar biasa dalam ayat ini. Buat orang yang bergaul dengan Tuhan, apa Alkitab bilang? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya apa? Buat orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan selalu membukakan rahasia-rahasia. Amin. Tuhan selalu mengingatkan janji-janjinya. Ketika kita sedang mengalami kesusahan, ketika kita sedang mengalami hidup letih lesu, maka Tuhan akan mengingatkan, sabar nak, saya akan memberikan kekuatan kepada. Ketika kita merasa nggak berdaya lagi dalam hidup ini, ketika kita merasa, waduh capek menjalani hidup ini, maka Tuhan akan mengingatkan janjinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami cuma biasa saja. Dan Alkitab bilang, kalau kamu dicobai, Allah setia dan memberi jalan keluar dalam hidup kita. Artinya apa? Memang untuk mengatasi setiap masalah kita, Tuhan tidak selalu mendatangkan mukjizat. Tetapi Tuhan ingatkan janjinya. Dan saya percaya
Orang yang berpegang kepada janji Tuhan, maka dia akan kuat, maka dia akan tetap berharap, maka dia akan terbang seperti kata Alkitab, seperti Raja Wali yang terbang di atas badai. Orang bisa gugur di masa pandemi ini. Banyak orang yang pengusaha-pengusaha Bapak Ibu yang ketika saya berkomunikasi, sebetulnya mereka bilang, Pak Pendeta, saya sebetulnya sudah bangkrut di masa pandemi. Tapi dia bilang, tetap saya usahakan, usaha saya tetap jalan, supaya karyawan saya, nanti gimana mereka kalau usaha saya itu? Ada orang yang bangkrut total, sampai bangkrut total. Sampai dia bilang, Pak Pendeta, Tuhan seperti apa sih Tuhan kita itu? Jangan-jangan lebih hebat dukun dari Tuhan kita. Karena dia bilang, teman-teman saya yang ikut perdukunan, mereka tetap eksis, mereka lebih diberkati. Saudara bayangkan, orang-orang seperti ini, Tuhan tidak memberitahukan janjinya kepada mereka. Tapi buat kita orang-orang yang takut akan Tuhan, Alkitab bilang, Tuhan memberikan janjinya kepada mereka. Berarti gini Bapak Ibu, buat saya, tidak ada keadaan yang terlalu sulit. Tidak ada yang bagi orang yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai hidup. Tetapi yang penting kita garis bawahi adalah harus takut akan Tuhan. Enggak semua orang diberitahukan Tuhan janjinya. Orang bisa saja berdoa. Orang bisa saja menyembah Tuhan. Orang bisa saja berjiwa sosial ketika diberkati. Tetapi belum tentu Tuhan memberitahukan janjinya. Karena Tuhan bergaul karib, Tuhan memberitahukan janjinya buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, jangan-jangan Tuhan mengizinkan persoalan ini. Hanya untuk membuktikan apakah kita tetap bergaul dengan Tuhan, apakah kita tetap hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar Tuhan mengawasi hidupnya, sehingga dia tidak melakukan apapun di luar kehendak Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah menyentuh apa yang najis. Memang itu sebuah proses dalam hidup kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, saya percaya urapan kuasa lawatan Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan sehingga mengalami hadirat lawatan urapan Tuhan? Yang kedua adalah harus senantiasa berdoa. Ya. Saudara, istilah berdoa buat kita sudah istilah yang sangat biasa. Kalau orang mendengarkan poin khotbah berdoa, biasa saja poinnya. Padahal saudara dikasih Tuhan. Berdoa ini adalah sarana untuk kita berkomunikasi, sarana untuk kita bergaul dengan Tuhan. Saudara, dengar baik ini. Orang yang punya pergaulan yang baik dengan Tuhan dilihat dari konsistensinya dalam berdoa. Kalau saudara tetap bisa berdoa rutin setiap pagi berdoa, rutin berdoa setiap malam, maka kita sedang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Apalagi kita menikmati hadirat lawatan Tuhan dalam doa-doa kita. Saudara dikasih Tuhan, pengetahuan Alkitab seseorang, pelayanan seseorang, belum tentu menjamin dia sudah bergaul dengan Tuhan lewat doa. Saudara, beberapa minggu lalu ada seorang dokter, ya, dokter teologi, kami bercerita, lalu katanya mertuanya sedang sakit keras ya, karena sakit keras lalu rumah sakit sudah menolak ya, para dokter-dokter ahli bilang tinggal tunggu mati lalu bawa aja pulang ya. Lalu karena dia dokter, mungkin dia jago dalam etika ya kan. Jadi kalau saudara yang sekolah teologi ngerti eutanasia ya, ada yang eutanasia pasif, ada yang aktif ya. Kalau yang aktif itu bagian dari pembunuhan. Maksudnya apa? Disuntikkan supaya mati. Itu namanya bagian dari pembunuhan. Nah, tapi kalau pasif berarti sarana obat-obatan dicabut supaya nanti mati dengan normal. Nah, lalu dia bilang sama istrinya, udahlah mertua kita kan sudah nggak ada harapan. Kan dokter kan sudah bilang tinggal bawa pulang aja, tinggal mati. Lalu istrinya bilang begini, Pak, kita kan masih bisa berdoa. Coba sudah bayangkan. Boleh orang punya gelar dokter tapi nggak percaya kuasa doa. Ya. Lalu dia seperti ditampar. Akhirnya mereka berdoa. Sudah tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi, mertuanya sehat kembali. Coba saudara bayangkan. Lalu dia bilang apa? Waduh Pak Pendeta, saya di situ ditampar Tuhan habis-habisan katanya.
Ditampar Tuhan habis-habisan. Karena buat saya memang orang yang malas berdoa. Saudara, boleh saja orang mengetahui Alkitab begitu banyak, tapi belum tentu suka berdoa. Serius. Dokter, bos. Lalu dia punya kesimpulan apa? Dia bilang begini, selama ini saya pikir yang sulit itu membuat rumusan-rumusan teologi. Membuat tulisan-tulisan yang ilmiah. Tapi sekarang dia bilang begini, ternyata Pak Pendeta, hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah berdoa. Coba. Yesus murid-murid Yesus sudah berjalan bersama Yesus 3,5 tahun. Tapi waktu Yesus suruh mereka berdoa, waktu mereka Yesus mau ke taman Getsemani, Yesus bilang, berdoalah dan berjaga-jagalah. Apa yang mereka buat? Mereka juga ngorok, tidur mereka. Makanya saya bilang, orang yang konsisten berdoa, itu sebuah tanda, sebuah indikator bahwa orang itu sehat pergaulannya dengan Tuhan. Dan saya percaya buat orang yang konsisten berdoa, buat orang yang berdoa karena mengasihi Tuhan, saya percaya doa itu nggak sia-sia. Doa itu nggak hanya terbuang ke udara, tetapi doa itu sampai ke sorga. Dan doa itu pasti menyentuh hati Bapa. Dan kalau hati Bapa tersentuh, maka hal-hal yang baik dari hati Bapa akan diulurkan dalam hidup kita. Teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa, kata Yesus. Karena semua kita punya potensi untuk jenuh berdoa. Betul nggak? Kalau saudara pernah baca Lukas 18, di situ ada seorang janda yang susah datang kepada hakim itu. Judul perikop itu dibilang supaya kamu jangan jemu-jemu berdoa. Berarti apa, Bapak Ibu? Orang percaya, seorang pelayan Tuhan, bisa saja jemu berdoa. Memang memulai dengan dahsyat, memulai dengan bersemangat, tapi bisa lemah berdoa. Apalagi di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu. Kalau kita nggak kuat bergaul dengan Tuhan, doa kita bisa lemas. Tapi saya bersyukur buat Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita cuma Zoom, ya kan? Tapi kita bisa bertahan. Zoom kita tetap jalan, ya kan? Walaupun agak sedikit merosot, ya kan? Walaupun ada kurang-kurang, ya kan? Dulu udah 65, ya kan? 55. Nah, itu membuktikan bahwa orang belum tentu bisa konsisten berdoa. Lalu saya tanya di Dana Plus bagaimana, Pak? Udah anjlok, Pak. Kayak di Ukraina juga katanya. Anjlok katanya ke Ukraina. Karena cuma puluhan, kita masih ada 25, 28, masih oke lah. Kalau di sana kan udah hitung belasan ya. Nah, jadi yang kedua adalah bagaimana kita bergaul dengan Tuhan, pastikan kita disiplin dalam berdoa. Berdoa bukan untuk hal-hal yang besar saja. Berdoa untuk hal-hal kecil. Serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bergaul dengan Tuhan? Maka yang ketiga adalah kita harus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Sebetulnya ayat ini Bapak Ibu dalam terjemahan Ibrani dikatakan bukan bergaul sebetulnya. Kata ini dalam bahasa Ibrani ada kata halak, artinya apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi di mana kita berada, selalu kita libatkan Tuhan. Di mana kita berada, selalu kita sadar ada Tuhan. Kadang-kadang kan waktu kita diberkati, aduh Tuhan, Engkau baik sekali, Engkau selalu menyertai aku hambamu. Betul nggak? Tapi waktu kita disakiti, waktu kita dilukai, waduh, kadang-kadang kita lebih parah dari orang dunia, betul nggak? Tapi kalau orang sadar, Tuhan berjalan bersama dengan dia. Dia boleh disakiti, dia boleh dilukai, tapi dia serahkan kepada Tuhan, karena dia tahu, aku biji mata Tuhan, kalau aku disakiti, maka Tuhan pasti pembela. Berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan berarti menapaki langkah-langkah kaki Tuhan. Artinya apa? Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, kerinduannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Kerinduannya adalah berjalan dalam kebenarannya. Kadang-kadang kita terlalu hebat, Bapak Ibu, ya. Atau kadang-kadang kita merasa terlalu lemah. Sehingga kita nggak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Padahal saudara kasih Tuhan yang luar biasa ya. Kalau kita sadar Allah kita itu luar biasa. Dia Allah yang maha mulia. Dia rela menjadi manusia. Supaya dia bisa menyertai kita. Bukankah kalau di saat Natal kita mengingat sering tema-tema di saat Natal. Ada istilah yang disebut dengan Immanuel. Allah menyertai saya.
Berarti saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sadar kita disertai Tuhan, tidak ada alasan buat kita khawatir. Tidak ada alasan buat kita takut. Kenapa? Loh, karena Allah yang menyertai kita lebih besar kok. Betul nggak? Walaupun Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, kan bukankah Alkitab kita yang bilang kok bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi sebetulnya Tuhan selalu pegang tangan kita. Tapi terlalu sering kita melepaskan tangan kita dari genggaman Tuhan. Tuhan nggak bisa paksa kita. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan, orang yang bergaul bersama dengan Tuhan, pasti dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya, dulu waktu zaman perjanjian lama, sebetulnya lagu itu diangkat dari kisah orang Israel. Bilang begini, jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Karena orang Israel sadar tanpa kemuliaan Tuhan, terlalu rumit hidup di depan. Tanpa tiang awan, tanpa tiang api, mereka nggak melangkah. Kenapa? Karena di depan situasi terlalu berbahaya. Banyak orang menafsirkan kalau nanti sampai perang Ukraina dan Rusia menjadi perang dunia ketiga, maka itu sangat berbahaya. Karena sekarang Putin sudah mulai nakut-nakutin NATO, ya kan? Walaupun saya dengar mau ada gencatan senjata, ya kan? Tapi Putin sudah mulai bicara supaya nuklirnya disiagakan. So kalau sampai nuklir Rusia disiagakan, itu bisa menyentuh Amerika, itu bisa menyentuh Eropa. Itu masalah yang besar. Karena itu, bagaimana supaya kita bergaul dengan Tuhan? Berarti kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan? Maka senantiasa hidup dalam kesetiaan. Kenapa setia? Saudara, lihat, Henok umurnya 35 tahun. 365 tahun. Tapi dia setia. Oh, luar biasa. Kehidupan di zaman Henok bukan kehidupan yang mudah. Karena orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang udah nggak percaya Tuhan. Tapi Henok ini sepanjang umurnya, dia setia kepada Tuhan. Saya lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, banyak yang seperti Henok. Paulus juga berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri dengan baik. Saudara, ada banyak orang mengawali dengan luar biasa. Luar biasa mengawalinya. Tetapi mengakhirinya dengan gak baik. Makanya Paulus sampai berkata, maukah engkau memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging? Itu pertanyaan Paulus. Nah, hal yang sama ingin diajarkan oleh Henok. Henok mau bilang begini, jemaat-jemaat, pelayan Tuhan, kalau aku umur 35 tahun, saya bisa setia di tengah banyaknya tantangan. Dia ingin bilang, kamu juga harus setia. Setia, istilah yang biasa. Tetapi di tengah kesulitan, di tengah tantangan, setia bukan hal yang mudah. Justru persoalan, justru tantangan membuktikan kita mau setia apa enggak. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang berpikir bahwa di akhir zaman hidup tambah mudah. Tetapi saya perhatikan dalam Alkitab, di tanda-tanda akhir zaman bahwa keadaan akan semakin sukar. Dalam Matius 24, Yesus berkata bahwa zaman akan semakin durhaka. Kedurjanaan akan semakin meningkat. Kejahatan akan semakin luar biasa. Sampai-sampai orang nggak percaya lagi Tuhan itu seperti apa. Tapi Yesus bilang apa? Ini yang luar biasa buat kita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, bos. Jadi kita nggak usah terpengaruh dengan orang. Betul nggak? Orang mau nggak ikut doa pagi, itu urusan dia. Ya, tapi kita mau buat dalam hati, saya mau setia. Kalau saya Bapak Ibu, sebetulnya saya di hati saya kadang-kadang saya menangis kalau ngantar anak saya lagi sekolah, karena 5:15 saya udah jalan. Jadi saya udah di jalan, mau ikut doa bagaimana, tapi ya udahlah, saya berdoa sama Tuhan, bahasa Paulus, dalam roh saja kita menyatu. Tapi bukan berarti kita nggak mau setia. Kita mau setia karena kita percaya Alkitab yang bilang ke orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Mungkin buat sebagian orang, Zoom ini, doa bersama ini bagian dari hal kecil. Tapi buat Tuhan,
Nggak jadi soal apakah itu besar atau kecil. Buat Tuhan yang terpenting adalah setia dalam perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah memulai dengan baik, kita bergaul dengan Tuhan di masa pandemi ini, kita 2 tahun di masa doa-doa kita ini. Ayo, semakin mantap lagi bergaul dengan Tuhan. Karena janji Tuhan yang berkata, orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan beritakan janji-janjinya. Orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan nyatakan urapannya. Orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia angkat hidup kita. Karena itu bagaimana supaya kita bergaul dengan Tuhan? Ada 4. Yang pertama adalah pastikan hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, setialah berdoa. Lalu yang ketiga, pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah senantiasa hidup dalam kesetiaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami dengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, mendorong kami kembali, supaya kami terus bergaul dengan Tuhan. Betul ada situasi yang sulit, ada tantangan, tapi biarlah hal-hal yang sulit membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus, buat setiap kami yang terus bergaul dengan Tuhan di tengah tantangan kami. Biar urapan Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan-Mu, kuasa-Mu, boleh kami saksikan dalam hidup kami. Karena kami tahu Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami tahu Tuhan, kami maha tahu. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami. Itu sebabnya berkatilah pekerjaan kami, berkatilah bisnis kami, berkatilah rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu kami. Berkatilah kesehatan kami. Biar apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan nyatakan mukjizat dalam masing-masing kami. Supaya kami terus, iman kami semakin diteguhkan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.